136. Riwayat tentang pembedahan dada Muhammad SAW sewaktu beliau kecil, demikian juga sebelum Isra Mi'raj, sangat beragam dalam kandungan serta panjang dan pendek informasinya. Hal serupa dalam sumber pertama penyampainya serta nilai kesahihannya. Tentu saja ada yang meragukan kebenaran riwayat-riwayat itu, apalagi ada sebagian riwayat itu yang disampaikan oleh orang-orang yang dikenal pembohong. Namun demikian, ada juga yang menerima secara umum dan membenarkannya dengan pemahaman hakiki atau dengan pemahaman metaforis. Sementara ulama berusaha menguatkan terjadinya pembedahan dada Muhammad SAW secara hakiki dengan menunjuk firman Allah surat Al-Asyr. Asyr itu berarti Al-Nasr ya. Al-Hasyr ya. Kan Al-Nasr laka sodrok. Jadi Al-Hasyr atau Al-Insyirah Asyar. 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 Oh, Asyarah. Yakni dengan memahami kata nasroh dalam arti membedah, sehingga ayat di atas mereka pahami dalam arti bukankah kamu telah membedah dadamu, bukankah kami telah membelah dadamu. Penafsiran ini tidak tepat. Memang kata saroha menurut kamus bahasa berarti antara lain memperluas, melapangkan, baik secara material maupun imaterial. Kalau kata tersebut dikaitkan dengan sesuatu yang bersifat material, maka ia juga berarti memotong atau membelah. Sedangkan bila dikaitkan dengan sesuatu yang bersifat non material, maka ia mengandung arti membuka, memberi pemahaman, menganugerahkan ketenangan dan semaknanya. Penulis tidak cenderung memahami ayat di atas dalam pengertian material atau pembedahan dada. Terlepas dari penilaian terhadap sahih tidaknya riwayat-riwayat tentang pembedahan dada, alasan penulis adalah pengamatan terhadap penggunaan kata saroha oleh Al-Quran yang dalam berbagai bentuknya terulang sebanyak 5 kali. Namun tidak satu pun yang digunakan dalam arti material, apalagi pembedahan. Bahkan jika ayat pertama surah Asyar tadi disejajarkan dengan ayat yang berbicara tentang doa yang dipanjatkan oleh Nabi Musa, antara lain dalam surat Toha ayat 25-27 atau Az-Zumar ayat 22. Bahkan bila dikaitkan dengan seluruh ayat yang menggunakan kata saroha dalam berbagai bentuknya, maka dengan penuh keyakinan penulis dapat berkata bahwa ayat ini dan ayat-ayat lainnya tidak berbicara tentang pembedahan dada Nabi Muhammad SAW, baik ketika beliau kecil maupun menjelang Isra Mi'raj. Ayat-ayat tersebut berbicara tentang kelapangan dada dalam pengertian imaterial yang dapat menghasilkan kemampuan menerima dan menemukan kebenaran, hikmah dan kebijaksanaan, serta kesanggupan menampung bahkan memaafkan kesalahan dan gangguan orang lain. Dengan demikian, kata dadamu dalam ayat ini tidak lagi diartikan sebagai bagian dari tubuh Rasul, tetapi maknanya telah beralih sehingga ia berarti kalbu atau hati. Dan memang Al-Quran menyatakan bahwa kalbu manusia mengambil tempat di dada. Asyar atau kelapangan dada yang dianugerahkan kepada Nabi atau kepada selain beliau, walaupun tentu dengan kapasitas dan kualitas yang berbeda, dijelaskan hasilnya oleh ayat 125 surah Al-An'am, yaitu barang siapa yang dikehendaki Allah untuk diberi petunjuk, maka dia Allah melapangkan dadanya untuk memeluk agama Islam. Islam atau penyerahan diri secara penuh kepada Allah
menghasilkan nur atau cahaya. Cahaya itu menghasilkan kemampuan menerima dan menemukan kebenaran, hikmah dan kebijaksanaan, serta sanggupan menampung, bahkan memaafkan kesalahan dan gangguan orang lain. Ia juga digunakan oleh pemiliknya membedakan yang hak dari yang batil, yang utama dari yang tidak utama, yang benar dan tidak benar, dan seterusnya. Adakah yang dikeluarkan dari dada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Sulit dipahami pembedahan dada dan pengeluaran sesuatu dari dada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam arti hakiki jika kita harus menerima riwayat itu. Sementara ulama yang menerimanya menolak pengertian hakiki itu dengan menyatakan kalau memang ada sesuatu yang dikeluarkan dari dada beliau secara hakiki material dan suci dan itu merupakan sekerat yang hitam yang merupakan bagian setan, maka ini berarti orang yang jahat dapat berubah menjadi baik melalui pemecahan. Demikian ulama kontemporer Nabi Muhammad Said Ramadan Al-Buti lahir 1929 Masehi di Turki. Dalam bukunya Fikih Asirah An-Nabawiyah, pembedahan dada itu menurutnya adalah penyucian maknawi atau non materi, namun dia mengambil bentuk material atau indriyawi agar ia mengandung pengumpulan ilahi agar dapat didengar dan dilihat orang lain. Apa yang dikemukakan oleh Al-Buti di atas jalan, walau tidak seindah dengan apa yang dikemukakan oleh salah seorang ulama kenamaan Hadramaut Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi 1259 Hijriah hingga sampai 1333 Hijriah. Dalam maulidnya Sab Ad-Durar bahwa para malaikat tidak mengeluarkan yang buruk dari kalbunya, tapi menambah kesucian di atas kesucian. Akhirnya baik riwayat pembedahan itu diterima walaupun ditolak. Maupun ditolak, dipahami secara hakiki atau metaforis. Yang jelas adalah bahwa dada Nabi Muhammad SAW sangat lapang dan hati beliau sangat bersih, tidak mengandung dendam, tidak juga culas atau buruk sangka. Pertumbuhan fisik dan psikis Muhammad SAW. Tidak mengherankan jika pertumbuhan fisik dan psikis Muhammad SAW desaan sangat baik, sebagaimana dikemukakan di atas. Salah saja tidak dilebih-lebihkan seperti yang terbaca dalam Maulid Berjanji. Dalam berjanji misalnya diuraikan bahwa beliau berdiri pada hari ketiga kelahirannya, berjalan pada hari kelima, atau menyatakan bahwa pertumbuhan dan perkembangannya dalam sehari dilaluinya oleh sebayanya dalam sebulan.
Ini adalah penambahan yang diilhami oleh naluri, sementara penyair atau sastrawan yang gemar melebih-lebihkan. Lagi pula pada masa itu, kehebatan seorang anak lebih banyak disoroti dari segi fisiknya, bukan seperti kecenderungan masa kini, yakni pada perkembangan emosinya. Kecepatan pertumbuhan fisik yang tidak normal dapat merupakan salah satu indikator penyakit. Pengamatan umum membuktikan bahwa secara normal bayi baru dapat berdiri sekitar usia 8 bulan. Bagian juga mengucapkan kata ibu. Ia biasanya baru bisa berjalan setelah setahun. Demikian juga dengan kemampuannya berbicara dengan 2 patah kata. Bahwa kesehatan dan pertumbuhan fisik beliau sangat baik adalah sangat wajar, dan itu disebabkan antara lain karena udara di pedesaan sangat bersih. Makanannya adalah susu unta dan kambing, dan sesekali dagingnya serta buah-buahan segar. Keberadaan beliau di sana juga sangat membantu untuk menghindari hiruk pikuk kota dan polusinya, serta membantu untuk merenung dan memandang keindahan alam yang kesemuanya pada akhirnya membentuk fisik dan kepribadian beliau. Masa-masa indah di pedesaan itu seringkali beliau ingat dan sebut-sebut dalam rangka mensyukurinya. Kendati setelah beliau menjadi nabi, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu pernah menyampaikan kekaguman beliau kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengangkut keindahan tutur bahasanya, yang beliau jawab bahwa betapa tidak demikian, padahal aku dari sujud kurus dan memasuki perkampungan Bani Sa'ad. Tersesatnya Nabi ketika kembali ke Mekah. Riwayat tentang tersesatnya Nabi ketika diantar pulang Halimah juga menjadi sorotan dan perbedaan pendapat tentang kesahihannya. Sementara ulama yang ingin mengukuhkan riwayat itu menduga bahwa itu ditunjuk oleh firman Allah pada surat Ad-Duha, wa wajadaka dhallan fahada, yang mereka pahami dalam arti, bukankah Allah mendapatimu dalam keadaan sesat jalan, lalu Dia memberimu petunjuk untuk bertemu kembali dengan keluargamu. Hemat penulis, terlepas apakah peristiwa di atas benar-benar terjadi atau tidak, dapat digugah keras bahwa ayat ini tidak berbicara tentang tersesatnya jalan Nabi sewaktu beliau baru berusia 4 tahun itu. Ayat tersebut berbicara tentang kebingungan Nabi Muhammad yang merasa yakin bahwa ada sesuatu yang salah dalam agama, kepercayaan, dan akhlak masyarakat. Tetapi bagaimana dan apa persisnya yang benar, ini yang membingungkan beliau. Lalu Allah mewahyukan kepada beliau petunjuk guna mengeluarkan manusia dari aneka kegelapan menuju terang benderang. Demikian, wallahu a'lam. Ya. Begitu pembacaan di bab 11 ya. Jadi besok masuk bab 12 tentang ya, masa anak-anak untuk besok. Yang sebelumnya ini yang kita baca adalah bicara tentang Nabi Muhammad diasuh oleh Halimah. Maka ada yang bisa disampaikan? Nah, itu tuh untuk menjelaskan ayat. Dari ini peristiwa
ada surat dibuktikan dengan adanya riwayat yang menjelaskan tentang pembelahan dada Nabi Muhammad. Selain itu ada beberapa menurut ulama adalah peristiwa pembelahan Nabi Muhammad, pembelahan dada Nabi Muhammad, yaitu terdapat pada surat Al-Insyirah yang menyatakan tentang pembelahan. Tapi dari ayat tersebut tidak membuktikan bahwa peristiwa itu adalah peristiwa pembelahan dada Nabi, karena menurut ulama yang mengertinya kalau maksud dari ayat tersebut bersifat non material atau tidak ada hubungannya dengan pembelahan dada. Jadi ayat tersebut seperti hanya memberitahukan di luar pembelahan dada. Dalam peristiwa pembelahan dada Nabi, ulama mengatakan bahwa sesuatu yang dikeluarkan pada Nabi saat pembelahan dada tersebut tidak berwujud. Jadi dari pernyataan yang katanya sekerat daging hitam yang katanya adalah bagian dari setan, itu hanya hakiki, hanya bersifat non material. Kaki itu material. Jadi menurut pendapat yang benar bahwa Nabi Muhammad saat pembelahan dada tersebut hanya dibukakan sesuatu yang suci di atas yang suci. Jadi yang awalnya sudah suci atau bersih sama sekali itu ditambahkan suci. Jadi jika awalnya itu memang sekerat, berarti seharusnya dengan pembelahan dada orang yang jahat bisa berubah menjadi orang yang lebih baik. Jadi saat pembelahan dada itu hanya dimasukkan sesuatu yang baik pada hati beliau. Udah ada.
kondisi kesehatan fisik dan psikis Nabi Muhammad dan dinyatakan baik karena dalam pengasuhan Halimah dia tinggal di pedesaan yang memiliki pemandangan yang sangat indah. Iya kayak gitu. Iya ya terus. Udah kira-kira kau bisa nah, terus tahu ya cuma tidak beda. Dan dari sebuah riwayat atau banyak orang mengatakan bahwa Nabi Muhammad bisa berdiri dari ketika kelahirannya dan bisa berjalan di hari kelima. Tapi itu semua tak bisa dikatakan benar. Iya. Nah, sangat mantap. Karena kebanyakan bayi baru bisa berdiri pada usia 8 bulan dan baru bisa berjalan pada saat usia tahun. Tapi itu semua juga dikatakan benar karena Nabi Muhammad masuk di pedesaan sudah. Ya, benar. Ini sekilas tadi yang Bunda baca tadi itu terkait dengan sebuah riwayat yang menceritakan tentang tersesatnya Nabi ketika berusia 4 tahun saat dikembalikan Halimah ke Mekah, yaitu ke ibunya. Riwayat itu berdasarkan atau dikaitkan dengan ayat di surat Ad-Duha, wa wajadaka dhallan fahada. Maka dia mendapatimu orang yang tersesat lalu memberi petunjuk. Nah, sebenarnya kalau ditilik dari ayat tersebut bahwa sebenarnya Allah memberikan petunjuk kepada Nabi itu saat Nabi itu mengalami kebingungan, saat Nabi mengalami sesuatu yang tadi kebingungan itu bukan dalam artian menceritakan tersesatnya Nabi ketika baru dikembalikan oleh Halimah ke ibunya. Jadi anggapan bahwa Nabi pernah tersesat pada saat usia 4 tahun itu sebenarnya kalau dikembalikan dari ayat Ad-Duha itu tidak klop atau tidak pas. Iya.
di bab ini, bab yang kita baca ini, Prof. Quraisy mengkritisi ya riwayat-riwayat atau cerita-cerita yang sudah berkembang tentang beliau. Pertama, soal pembedahan dada. Yang kedua, soal beliau sesat tersesat itu. Yang ketiga, tentang kondisi fisik beliau, fisik dan psikis beliau ketika di pedesaan. Tiga hal itu yang diangkat di bab ini. Dan pada prinsipnya, pertama soal pembedahan dada, beliau menjelaskan bahwa semestinya cara memahami riwayat, misalkan itu sahih ya, riwayat itu sahih, itu tidak serta-merta dipahami secara material, tapi harusnya imaterial. Misalkan pembelian dada itu kemudian tidak material, bahwa dada Nabi beliau benar-benar dibelah, kemudian diambil sekerat hitam yang itu sebagai sumber biang masalah, karena itu sarang bersarangnya setan. Tidak serta-merta dipahami seperti itu, tapi harusnya itu dipahami secara imaterial atau non material tadi, seperti dijelaskan kakak, bahwa itu ada makna metaforis, makna yang tidak sebenarnya, baik itu untuk biasa di saat itu yang namanya syair itu kan bentuknya mengunggul-unggulkan sesuatu yang biasa, tapi kemudian dianggap jadi serasa istimewa karena diungkapkan dengan bahasa hiperbol atau metaforis. Nah itu, jadi Prof. Quraisy akhirnya tetap menyimpulkan bahwa baik itu riwayat itu sahih atau tidak, tapi yang jelas Nabi adalah bersifat lapang dada, tapi lapang dadanya itu tidak ada hubungannya dengan pembedahan dada. Jadi lapang dada beliau yang begitu luar biasa itu kemudian diriwayatkan, orang-orang meriwayatkan bahwa ini akibat karena beliau pernah dibelah dadanya, nah, gitu loh. Tapi apa benar begitu? Nah itu lagi-lagi harusnya dipahami secara metaforis. Sama seperti ketika beliau tersesat, itu kan kemudian dihubungkan dengan beliau dihubungkan dengan ayat yang beliau mengalami kebingungan. Tidak semata begitu, harusnya tersesat itu juga dipahami sebagai metaforis tadi, tidak sebenarnya beliau tersesat. Beliau mengkritisi. Terus kemudian soal kondisi fisik dan psikis beliau sehat ketika di pedesaan, ya otomatis, karena alam pedesaan itu alam yang menyehatkan ketimbang di kota, baik secara bahasa maupun secara udara. Kondisi alamnya jelas baik, kemudian tutur bahasanya juga akan lebih baik pedesaan daripada kota. Sampai sekarang pun juga begitu. Tutur kata alam pedesaan itu ketika kita pulang kampung ke Kebumen atau ke Sragen itu kan akan lebih asik ketimbang kita misalkan ke Semarang, ke kota. Tutur katanya, tutur bahasa orang gitu. Ada yang ini? Berarti pembelahan dada Nabi secara apa ya, secara nyata itu metaforis. Itu benar-benar ada secara fisik apa enggak? Nah makanya bahasanya itu metaforis. Metaforis itu ya berarti nggak terjadi secara nyata. Itu perumpamaan bahwa Nabi sejak kecil itu sudah bersifat lapang dada. Berarti nggak nyata. Ya enggak material sih. Enggak material itu enggak nyata, tapi imaterial. Imaterial itu berarti sesuatu yang di atas material. Jadi itu metaforis. Metaforis itu apa ya, konotasi, kiasan gitu. Berarti benar-benar nggak terjadi. Tapi cara bahasanya tuh buat ungkapan
Iya, tidak biasa. Lebih amannya itu seperti yang disimpulkan Prof. Kumandos. Entah itu benar apa tidak riwayat itu terjadi apa tidak secara nyata, itu sebenarnya kita nggak perlu soal. Yang jelas bahwa beliau itu bersifat lapang dada dari kecil gitu. Nah, sifat lapang dada itu kemudian dikaitkan atau dihubungkan atau kemudian diceritakan dengan bahwa beliau mengalami peristiwa di belah dadanya gitu loh. Kita jangan terjebak ini nyata orang, karena nak terjebak ini nyata apa tidak itu nanti hubungannya dengan ajaib-ajaib. Nah, padahal Islam itu menepis untuk kita tidak terjebak dengan keajaiban-keajaiban. Islam itu logis. Kita jangan seperti yang diungkapkan Gus Ba, kita itu kadang-kala memang dalam riwayat-riwayat atau menceritakan sejarah itu suka mengambil kisah-kisah Israeliat. Kisah Israel itu kisah yang dikembangkan oleh Bani Israel yang kemudian sifatnya berlebih-lebihan, yang itu tidak nyata jadinya. Kita harus hati-hati. Itu yang kemudian disaring oleh Prof. Quraisy. Hal yang itu diceritakan, tapi kemudian di bagian mau penutup itu mesti ada kayak ini, Israel itu dikritis gitu, dikritis lagi, benar nggak riwayat itu. Ternyata secara riwayat itu ada yang meriwayatkan salah satu perawinya pembohong gitu loh. Yang apa kemarin itu? Ya kan ya. Iya, pas bahasan ini apa yang kemarin? Itu yang bohong. Nah, termasuk di dalam pembedaan dada ini juga begitu. Karena kita jangan terjebak dengan kisah-kisah yang diceritakan dalam Barzanji. Barzanji itu kan sifatnya melebih-lebihkan. Bahwa itu bukan sekerat, tapi Nabi itu sudah suci dari kecil, kemudian ditambah kesuciannya. Wah, itu kan Barzanji, kalimat Barzanji. Seperti yang diceritakan KKS. Jangan terjebak ke situ juga. Nabi digambarkan anta Samsun, anta Badrun, itu kan Barzanji. Bentuk kemuliaan, memuliakan beliau, air kan. Iya. Nah gitu loh. Nah, yang namanya syair itu mesti kiasan. Kita jangan terjebak begitu. Nanti sama seperti kemudian kalau disebutkan bahwa Muslim, tandanya seorang Muslim yang ahli sujud itu tampak di wajahnya. Karena kelompok Puritan menunjukkan tampak di wajahnya itu di sini kali ini irang baru irang kan enggak begitu. Itu yang dikritisi. Tampak di wajahnya bersinar itu ya dia murah senyum, menyenangkan, murah senyum. Cuma kan orang pertama kan itu sukanya kan mesti hal yang material, tampak itu ya baru irang. Ini dada ya sukanya material, ya bener, tapi itu ajaib kok ini di belah dadanya. Karena yang belah malaikat ya berarti nggak ada jahitannya lah gitu lah. Makanya Prapura Sasi dan menyimpulkannya itu benar apa tidak peristiwa itu. Jangan ke situ nih, tapi yang jelas bahwa beliau itu orang yang beliau sifat lapang dada. Karena pembelahan dada ini dihubungkan dengan kelapangan. Karena jadi kalimat tadi saroha itu kan bisa diartikan secara material itu membedah atau memotong. Tapi kalau dalam secara hakikat, secara imaterial kan diartikan melapangkan, gampang paham, gitu loh. Nah, mending kita mengambil makna yang hakiki, makna yang hakikat, makna imaterial tadi.
yaitu melapangkan. Itu lebih aman. Itu enggak ya? Ya segitu. Kita tutup dengan adalah besok lanjut kita masak anak-anak nanti. Alhamdulillah.